Salam sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Daud pernah mengalami kudeta di kerajaannya, dan yang mengkudeta adalah anaknya sendiri, yakni Absalom, hingga Daud melarikan diri. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15. Tetapi Tuhan membela Daud. Nah, seandainya ada wartawan yang menanyakan apa rahasianya hingga Tuhan menolongnya, pasti Daud menjawab doa, doa, dan doa. Saudara, doa merupakan hal penting bagi orang percaya. Amin. Kalimat di dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4, mari kita lihat. Dikatakan begini: percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, dikatakan begini, Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ini kalimat yang luar biasa. Sekali lagi, Ia atau Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu di ayat yang keempat di Mazmur 37. Saudara, arti lain yaitu doa kita dijawab Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya agar doa kita dijawab Tuhan? Ini yang harus kita ketahui. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 3 bagian A, percayalah kepada Tuhan. Amin. Bukan pada apa yang kita lihat, ya, bukan pada yang lain, tetapi percaya kepada Tuhan. Saudara, sering percaya kita luntur sebab doa kita belum dijawab Tuhan. Kesabaran kita mulai berkurang ketika doa kita belum dijawab. Banyak tokoh Alkitab berlaku demikian, saudara. Saat Saul harus menanti kedatangan Samuel, sementara orang Filistin telah mengepung mereka, Saul melakukan tindakan tidak terpuji dan boleh dikatakan bodoh. Bahkan Tuhan katakan tindakan yang bodoh. Dengan apa? Mempersembahkan korban bakaran hingga akibatnya Allah menolak dia. Sudah baca itu di 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Saudara, Abraham pun demikian. Ia dan Sarah tidak sabar menunggu janji Allah datang kepadanya. Yaitu apa? Tentang seorang anak. Dan akibatnya Abraham mengambil Hagar, yaitu budak Sarah, menjadi istrinya. Saudara, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kita telah menunggu selama tahun 2020 dan doa kita belum dijawab. Maka tahun 2021 inilah doa kita dijawab Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya doa kita dijawab Tuhan? Masih di ayat 3 dikatakan begini. Di bagian 3a dikatakan lakukanlah yang baik. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab ada waktunya kita akan menuai. Berbuat baik berarti menabur. Amin. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saudara, korban adalah segala sesuatu yang kita berikan dan persembahkan hanya kepada Tuhan saja. Amin. Jadi jika kita berbuat baik, berarti kita sedang memberi kepada Tuhan. Dalam Alkitab banyak tokoh yang melakukan hal tersebut. Antara lain
Dorcas. Kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 9 ayat 36. Ia wanita sederhana, tetapi dengan jarum jahitnya ia melaksanakan tindakan terpuji, saudara. Ia menjahitkan pakaian untuk para janda miskin. Apa yang kita buat untuk orang lain itu adalah indah di mata Tuhan. Amin. Yusuf pun demikian. Mengapa karirnya terus menanjak? Sebab saat saudaranya yang pernah berbuat jahat datang kepadanya, Yusuf tidak membalas kejahatan mereka. Sebaliknya, Yusuf memeluk dan mencium mereka. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, janganlah jemu berbuat baik. Memang untuk memberi itu sulit, sehingga orang cenderung menerima daripada memberi. Hukum Allah kadang nampak kontradiktif dengan hukum manusia. Allah berfirman, berilah maka kamu akan diberi. Itu sebabnya berilah dengan tidak jemu-jemu. Kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Dan apa yang kita tabur akan kita tuai jauh lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Amin. Yang bilang amin Tuhan catat. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sehingga doa kita dijawab Tuhan? Di ayat 3 di bagian B dikatakan begini. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, berdoalah dan jadilah warga negara yang baik. Jangan menghujat pemerintah, sebab Allah tidak menyukai hal itu. Sebaliknya, doakanlah para pemimpin dan negara kita ini, saudara, agar pemimpin negara kita dan negara kita menjadi negara yang makmur. Saya percaya bahwa pemimpin kita sedang menggumuli bagaimana mensejahterakan seluruh anak bangsa ini. Bagaimana negara ini bisa aman dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus doakan pemerintah. Kita juga doakan negara kita. Amin. Kalau kita mau diberkati dan doa kita dijawab, ikuti dan taatilah aturan Alkitab, ya. Protokol dari Allah itu tertulis dalam Alkitab. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya doa kita dijawab? Yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Saudara, indah jika kita melakukan hal ini. Sering kegembiraan kita naik turun, ya kayak dolar begitu, dolar dan rupiah, ya. Haleluya. Ya, sering kegembiraan kita naik turun grafiknya sesuai dengan ya situasi dan kondisi, seiring dengan naik turunnya ya dolar atau rupiah. Ya yang naik turun rupiah bukan dolar. Nggak tahu ya apa dolar yang naik turun, ya. Saudara, kan orang tanya berapa dolar, ya bukan berapa rupiah hari ini, saudara. Nah, jadi saudara, bagaimana caranya untuk kita dapat bergembira di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Padahal Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi supaya sistem imun dalam tubuh kita dan sel-sel dalam tubuh kita ini bisa berfungsi secara maksimal, maka tidak ada yang dapat kita harus buat selain apa? Hati yang gembira. Nah, bagaimana caranya untuk dapat bergembira di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama ya, pujilah Tuhan. Amin. Jika kita letih menghadapi urusan keluarga, urusan COVID-19 ini, ya saudara, naikkanlah pujian dan syukur kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, ya, mengingat dan mempercayai janji-janji Tuhan.
Janji dan ucapan manusia seringkali mengecewakan kita. Tetapi dengar baik, janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Amin. Dan selalu baik bagi kita, serta merupakan rancangan yang indah. Janji Tuhan bagi kita adalah yang baik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oh, Allah kita bukan Allah yang merancangkan penyesatan ya. Tetapi Allah kita Allah yang baik, yang selalu merancangkan yang baik. Jika kita akrab dan mengenal Tuhan dengan baik, maka pasti kita akan berkata bahwa janjinya ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Mazmur 37. Kami percaya doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini akan terus kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat jawaban dari doa-doa kami di 2021 ini. Berkati seluruh jemaat sahabat Galilea yang terus menyaksikan tayangan ini. Mereka diberkati, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.